5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, semangat pagi anak ibu guru. Salam jumpa kembali untuk kita pada pagi hari ini ya nak. Nah, baik anak ibu guru, bagaimana kabarnya? Ibu guru berharap semoga anak-anak ibu guru masih tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun kamu belajar di rumah. Kita juga berharap semoga semua anggota keluarga kita termasuk orang tua kita juga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak ibu guru, untuk hari ini kita masih belajar yaitu tema yang ketujuh, benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema yang keempat, bentuk, warna, ukuran dan permukaan benda. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya nak. Ayo anak ibu guru, silahkan persiapkan bukunya, buku pena 1D dan buku tema yang ke-7. Mari kita ikuti video pembelajarannya dengan baik ya nak. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, materi kita yang pertama yaitu membedakan berbagai bahan pembuat benda. Nah, setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Ayo kita baca kosakata bahan pembuat benda berikut ini. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini ada gambar meja, kursi, dan lemari. Nah, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Nah, benda yang kedua yaitu ada ban, balon, dan karet gelang yang terbuat dari karet. Nah, kenapa karet dipilih? Karena sifatnya yang lentur. Nah, sudah pasti kegunaan setiap benda itu berbeda-beda. Nah, misalnya meja kita gunakan untuk apa? Ban kita pakai untuk apa? Maka bahan pembuatnya juga berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya ada buku, majalah, dan koran yang terbuat dari kertas. Nah, kertas dipilih untuk bahan pembuat buku karena bahannya yang ringan. Kemudian selanjutnya ada kaca jendela, akuarium, dan gelas yang terbuat dari kaca. Nah, kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Nah, anak-anak ibu guru, bahan-bahan pembuat benda tersebut berbeda-beda sesuai kegunaan masing-masing benda tersebut. Nah, anak-anak ibu guru, coba kamu buka buku tema 7 halaman 172. Nah, ada nama benda, terbuat dari apa, dan ciri-cirinya bagaimana, dan kegunaannya bagaimana. Nah, nomor 2 ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya lemari kelas terbuat dari kayu, ciri-cirinya berwarna coklat, mempunyai pintu, dan memiliki rak. Nah, kegunaannya yaitu sebagai tempat menyimpan buku. Nah, yang ketiga pintu kelas terbuat dari kayu, ciri-cirinya ada gagang pengunci, bisa dibuka dan ditutup untuk keluar dan masuk. Kegunaannya sebagai keluar masuk ruang kelas. Nah, untuk tugas pertama kamu kerjakan nomor 4 sampai 10 di catatan tematik ya nak.
Untuk materi kita selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Coba kita perhatikan penjumlahan berikut. 54 tambah 10 sama dengan 64. Nah, karena 54 ditambah 10 hasilnya 64, maka 64 dikurangi 10 akan menjadi 54 kembali. Nah, misalnya kalau kita tulis 64 dikurang 10 sama dengan 54. Nah, hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi 54 akan menghasilkan 10. Maka kalau kita tulis 64 dikurang 54, maka hasilnya menjadi 10. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi ya, Nak. Coba perhatikan gambar gelas berikut ini. Nah, Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Nah, gelas Ibu Siti semuanya adalah. Nah, tadi ada 30 gelas ditambah 12. Maka gelas Ibu Siti adalah 42. Nah, tadi jumlah gelas Ibu Siti ada 42 buah. Nah, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, kemudian 12 buah gelas pecah, maka gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah titik-titik. Nah, gelas Ibu Siti ada 42 tadi, kemudian pecah 12, maka kita tulis 42 dikurang 12 sama dengan 30. Nah, di sini anak-anak Ibu guru, coba kita perhatikan kembali ya. Nah, jika tadi gelas Ibu Siti kan ada 42, kemudian jika 30 buah gelas pecah, maka gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah dapat kita tulis 42 kurang 30 sama dengan 12. Nah, anak-anak Ibu guru, dapatkah kamu melihat hubungan penjumlahan dan pengurangan dalam pernyataan tadi? Nah, tadi pada soal yang pertama 30 ditambah 12 hasilnya 42. Kedua, 42 dikurang 12 hasilnya 30. Dan ketiga, 42 dikurang 30 sama dengan 12. Nah, dari ketiga penjumlahan dan pengurangan ini, nah, dapatkah kita melihat apa hubungan pengurangan dan penjumlahan? Nah, coba perhatikan kembali ya. Nah, 30 ditambah 12 tadi hasilnya 42. Nah, sekarang kita kurangkan 42 dikurang 12 hasilnya 30 dan 42 dikurang 30 hasilnya 12. Nah, Ibu kasih satu contoh lagi ya, Nak. 53 tambah 24 sama dengan 77. Maka kita buat pengurangannya, 77 dikurang 24 hasilnya 53 dan 77 dikurang 53 hasilnya 24. Dan contoh kedua, 65 tambah 33 sama dengan 98. Nah, kalau kita buat ke pengurangan, 98 dikurang 33 sama dengan 65 dan 98 dikurang 65 sama dengan 33. Nah, baiklah anak-anak Ibu guru, untuk tugas kedua kamu kerjakan dari buku pena halaman 92 sampai 93, nomor 1 sampai 5 di catatan tematik ya, Nak. Nah, selanjutnya menggunakan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet dan tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Nah, ada anak-anak bermain ayunan. Nah, bermain ayunan tidak sambil berdiri.
Kemudian yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Dan yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Anak-anak ibu guru, coba kamu buka buku tema 7 halaman 178. Nah, menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati, dapat membahayakan keselamatan. Nah, mari kita coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita beri tanda centang pada perbuatan yang benar dan tanda silang pada perbuatan yang salah. Nah, coba gambar pertama, yaitu anak-anak sedang mencoret dinding. Nah, mencoret-coret dinding atau tembok adalah perbuatan yang tidak baik karena dapat mengotori lingkungan. Maka itu bukan perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, bermain ayunan dilakukan dengan pelan dan hati-hati agar tidak celaka. Nah, kita checklist karena perbuatan yang benar. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan teman yang sedang bermain ayunan berbahaya karena bisa celaka, maka itu bukan perbuatan yang benar. Nah, anak-anak ibu guru, maka kita harus menggunakan benda-benda yang di sekitar kita dengan baik sesuai dengan fungsinya demi keselamatan kita. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kamu kerjakan tugas pertama dan tugas kedua dengan baik. Demikian pembelajaran kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.